Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Basic Data E, kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan modul 10 dan 11, yaitu Select, Order By, dan Where. Next. Nah, pertama-tama eh, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Wildana Sastra dengan NIM terakhir 3060. Eh, Selanjutnya Akbar Aditya Firmansyah dengan akhir 3059 dan saya sendiri Febrianto Natanegoro dengan akhir 3058. Nah, di sini modul 10 yaitu select dan order by. Nah, yang paling pertama A, select. Nah, jadi select itu yaitu fungsi yang digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam database. Nah, jadi di sini memberikan kemampuan untuk mengambil data yang spesifik dari tabel berdasarkan kriteria dan yang dibutuhkan. Nah, dalam poin pertama ini kami mengambil uh, dua permasalahan yaitu A4 dan A5, di mana A4 kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Dan untuk A5 di sini kita diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, bisa dilihat di situ fungsinya yang A4 select bintang from supplier. Di sini maksudnya eh, kita meminta untuk menampilkan data dari tabel supplier gitu. Dan untuk A5 sama select bintang from customer. Jadi di sini dari tabel customer. Dan untuk outputnya di sampingnya untuk output supplier bisa dilihat di sini supplier ID, company name, contact name, dan seterusnya. Dan begitu juga dengan output yang A5 atau customer di sini. Di sini ada customer ID, company name, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada poin B, select sebagian kolom. Nah, jadi uh, perbedaan yang in dan yang tadi itu kalau select sebagian kolom ini dapat memilih kolom-kolom tertentu yang ingin ditampilkan. Jadi bukan seluruh kolom yang ada dalam tabel begitu. Dan di sini kami mengambil ada permasalahan yaitu B3 dan B4. Nah, yang pertama B3 di sini kami diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok dari tabel produk. Nah, di sini langsung saja ke fungsinya. Jadi uh, kita tetap menggunakan select. Di sini produk ID kita akan memasukkan nama-nama kolom yang akan kita tampilkan gitu. Yang jadi yang pertama tadi itu ada produk ID, produknya unit free dan unit in stock. From produk ini dari tabel produk. Berikut ini adalah auditnya. Bisa dilihat produk ID, produknya, unit fresh, dan unit in stock. Jadi sudah memenuhi. Dan untuk yang D4 di sini hampir sama juga. uh, Select, lalu masukkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Pertama supplier ID, company name, country, contact name, lalu phone from suppliers. Jadi dari tabel supplier gitu. Dan untuk auditnya di sini kita lihat supplier, ID, company name, country, contact name, dan phone. Sudah memenuhi juga. Oke, next. Nah, untuk poin C di sini ada alias atau AS ya. AS.
Nah, ini digunakan untuk memberikan alias atau nama alternatif pada kolom atau tabel yang digunakan dalam perintah select. Di sini kami mengambil permasalahan C3 dan C4, di mana kami diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. Dan dengan nama kolom ID prod, harga, lalu stok BRG atau stok barang dari tabel produk. Langsung saja fungsinya di sini yang nomor C3 select, hampir sama seperti tadi, cuman di sini produk ID itu dialaskan menjadi ID prod, as ID prod. Untuk produknya itu sama, unit price as harga itu maksudnya unit price jadi harga, dan unit in stock menjadi stok BRG gitu, dari from produk dari tabel produk. Dan untuk outputnya bisa dilihat di sini menjadi ID produknya tetap sama, ini menjadi harga dan ini menjadi stok BRG. Dan untuk yang nomor C4 juga hampir sama, select, lalu yang mau ditampilkan kita pilih, yaitu supaya ID dan company name ini kita akan menjadi nama PRSH, lalu country menjadi asal, contact name itu dialih menjadi contact person, lalu phone di sini dialih menjadi nomor telepon from supplier dari tabel supplier. Nah, di sini ada outputnya, bisa dilihat di sini supplier ID masih tetap sama, lalu di sini menjadi nama PRSH, lalu di sini menjadi asal, di sini menjadi kontak person, dan di sini menjadi nomor telepon gitu. Oke, next. Nah, di sini poin D, penggabungan kolom. Nah, di sini jadi penggabungan kolom itu menggabungkan nilai-nilai dari dua atau lebih kolom menjadi satu nilai tunggal. Nah, di sini kami mengambil dua permasalahan lagi, yaitu D4 dan D5. Dimana yang D4 itu kami diminta untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat supplier itu terdiri dari atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Dan untuk fungsinya bisa dilihat di sini D4, yaitu select supplier ID, lalu company name, di mana address digabung yang dipisahkan koma, lalu city digabung dipisahkan koma dengan country yang dialaskan jadi alamat gitu, from supplier dari tabel supplier. Dan untuk outputnya bisa dilihat di sini, supplier ID, component name, lalu alamat. Nah, di sini gabungan dari tiga tadi, yaitu address, city, dan juga country. Nah, dan untuk nomor D5 di sini juga hampir sama. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi, serta untuk alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Dan untuk fungsinya di sini D5, select title of courtesy digabung yang dipisahkan dengan spasi, dengan first name digabung dipisahkan dengan spasi dengan last name yang dialaskan dengan nama lengkap di sini. Dan untuk di sini bawahnya ada address digabung yang dipisahkan dengan koma dengan city, lalu digabung lagi dipisahkan dengan koma country, dialaskan dengan nama alamat lengkap from employee dari tabel employee.
Nah, di sini untuk outputnya nama lengkap dan juga alamat lengkap. Nama lengkap di sini contohnya nomor satu, Miss Nancy Davalio. Jadi di sini masuk ke dalam title Nancy first name dan Davalio last name begitu. Dan untuk alamat lengkap sama dengan tadi, yaitu address, city dan juga country. Nah, lalu di sini poin E ada kolom bertipe tanggal. Nah, jadi kolom bertipe tanggal itu menyimpan nilai tanggal dalam kolom yang sesuai dan memungkinkan operasi pemrosesan tanggal. Seperti perbandingan tanggal, pengurangan tanggal, atau penggabungan tanggal gitu. Lalu dengan data yang lain. Nah, kami di sini mengambil dua permasalahan, yaitu E4 dan E5, di mana E4 itu kami diminta untuk modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, bulan itu menjadi angka, hari menjadi angka, tahun angka 4 digit. Nah, di sini langsung saja yang E4 di sini eh, menunjukkan yang pertama ini di sini menunjukkan sekarang hari keberapa. Jadi bukan tanggalnya tapi hari keberapa eh, sesuai di sini sesuai di modul untuk menunjukkan hari. Nah, langsung saja di sini select first name, digabung dikasihkan koma last name dengan last name yang dialihkan dengan nama lengkap. Lalu berdate di sini eh, dialihkan dengan tanggal lahir. Lalu to char ini untuk mengubah tipe data menjadi chart. Nah, now ini adalah tanggal sekarang dan ini date MMD yang kali ini adalah tipe data date-nya as uh, sekarang dialaskan dengan nama sekarang V1. Nah, ini untuk yang menunjukkan hari keberapanya dalam bulan ya. Dan untuk tanggalnya, untuk menunjukkan tanggalnya itu kita bisa memakai uh, bersama teacher, lalu no, uh, yang membedakan itu di sini D-nya dua kali, DD gitu ya. Dan di sini dialihkan menjadi sekarang kedua from employee dari data dari tabel employee. Dan untuk uh, outputnya bisa dilihat di sini nama lengkap, tanggal lahir, yang bisa dilihat perbedaannya yang sekarang V1 dengan sekarang V2 di sini. Sekarang V1 itu hari keberapa dalam satu bulan. Nah, jika sebelahnya ini sekarang kedua itu menunjukkan tanggalnya. Begitu. Oke, lanjut yang E5 kita diminta untuk modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, perpanjang angka, hari hari nama, tahun, angka 2 digit. Nah, langsung saja A5 di sini kita bisa menggunakan fungsi select first name, gabung dipisahkan koma dipisahkan spasi last name, eh, lalu dialihkan menjadi nama lengkap, lalu selanjutnya berdate dialihkan menjadi tanggal lahir, dan juga di sini to char no lebih data tanggal lebih data date-nya dialihkan menjadi sekarang begitu, from employee dari data dari label employee. Okay, next. Di sini ada objeknya, nama lengkap, tanggal lahir, dan sekarang. Oke, saya kira sudah jelas. Selanjutnya untuk poin ke F, di sini selisih tanggal. Nah, kami untuk poin ke F ini mengambil
dua permasalahan juga, yang F4 dan F5. Di mana F4 tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini fungsinya yang F4 kita bisa menggunakan select dan memilih yang ingin ditampilkan tadi, yaitu ID, birth date, uh, hire date, hari atau hari masuk pertama kali masuk kerja, lalu kita extract year from age. Jadi di mana hire date hari pertama masuk kerja hmm, diselisihkan dengan birth date gitu, yang dialiaskan menjadi usia masuk kerja from employee dari tabel employee, dan outputnya begini, bisa dilihat di situ employee ID, birth date, hire date, dan usia masuk kerja. Jika birth date-nya 1948 dan pertama masuk kerjanya 192, berarti tinggal mengurangi gitu kan. Dan jadi usia masuk kerjanya 43. Dan untuk yang F5, kami diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Dan di sini ada saja yang fungsi yang F5, kita menggunakan fungsi select, employee ID, here date, lalu date now. Ini maksudnya data date ya, yang now ini sekarang, yang mana dialiaskan menjadi tanggal sekarang, lalu age, data now, hire date, ini diselisihkan dengan hire date, data yang sekarang, lalu dialiaskan menjadi masa kerja, from employee dari tabel employee. Nah, untuk outputnya bisa dilihat di sini, employee ID, hire date-nya sekian ini, tanggal, lalu tanggal sekarang, sama, lalu masa kerja, jadi tanggal sekarang diselisihkan dengan hire date begitu. Di sini bisa dilihat nilainya bisa berupa eh, tahun, bulan, dan juga hari. Mungkin untuk dari saya, yang untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik untuk perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, untuk G3, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Nah, kita menggunakan select order underscore ID, quantity, unit underscore price, unit underscore price kali quantity. Ini menjadi total price. Nah, jadi contohnya itu ketika unit price-nya ini 5 dikali 3, nah menjadi 15 begitu. Eh, nah, kita ngambilnya dari tabel order details. Nah, untuk yang game 4, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, kita menggunakan select produk underscore ID, unit underscore price, units underscore order, dan units underscore price kali units underscore on underscore order, menjadi total nilai. Nah, kita ini sama mengambil tabel dari produk. Nah, untuk
untuk hasil runnya itu, nah untuk outputnya gitu, untuk output eh, Tiga-tiganya itu seperti ini, order ID, quantity, unit price, total price. Nah ini quantity-nya 12, unit price-nya 14, total price-nya itu 68 begitu. Untuk output G4-nya juga ya sama, price unit order. Nah, baik untuk selanjutnya H5 order by itu. Nah, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, untuk H5 ini kita menggunakan select produk underscore name, unit underscore on underscore order. Kita mengambil dari tabel produk. Nah, kita ini dikarenakan kita ingin mengambil produk yang paling sedikit di order. Nah, kita menggunakan order by units on order. Uh, uh, kita menggunakan ya kita menggunakan order by units on order ini. Oh ya, kita menggunakan order by units on order ascending. Nah, untuk yang H6 itu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terus berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, kita menggunakan select, last name, first underscore name. Nah, kita menggunakan uh, data now ya. Kita menggunakan date now, dikurangi hire underscore date menjadi lama bekerja. Kita mengambil dari employee, nah, dari tabel employee. Caranya menggunakan order by left, last name, koma satu, nama terakhir, nama paling belakang, nah, bukan descending, descending. Nah, untuk outputnya H5 itu gini produk name-nya, unit ordernya, output H6-nya, bisa juga dilihat itu last underscore name-nya, uh, first name-nya juga dengan lama bekerja. Nah, baik untuk yang selanjutnya itu sorting dua kolom. Nah, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan. Diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nah, kita sama menggunakan select produk underscore name, unit underscore price, dan unit underscore price dikurangi uh, unit price kali 0,25. Nah, ini 0,25 dari 0,25 ini dari 25% itu. Jadi harga diskon. Nah, kita menggunakan ya nah ini menggunakan produk name, koma satu, ascending dan unit price descending. Nah, untuk tampilannya untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, produk name itu nah unit price harga diskon. Nah, untuk unit price-nya itu eh, ya bisa dilihat tadi itu unit price dikali 0,5 nanti dikurangi unit price-nya itu sendiri. Nah, hasilnya itu 29,5 gitu. Nah, selanjutnya modul 11 where. Nah, where kolom string string dan numerik. Nah, untuk A6 tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Nah, untuk A6 itu sendiri kita menggunakan select, ngambil dari tabel customer yang mana kita uh, disuruh menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Jadi kita menggunakan country dengan Brasil. Nah, untuk A7 tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita menggunakan select dari tabel produk. Nah, karena kan kita menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, maka diskon menu sama dengan 1. Nah, untuk yang A8 itu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada.
Nah, kita menggunakan select customer underscore ID, company underscore name, eh, alamat lengkap itu eh, diberi jarak ya setelah koma. Nah, jadi full address alamat lengkap. Nah, itu ini dari tabel customer. Nah, berarti itu country yang di luar dari Kanada tadi. Nah, yang berasal dari luar Kanada. Untuk hasilnya itu seperti ini, output 6-nya dan output 7-nya. Baik, untuk selanjutnya ada output A8-nya itu customer ID, company name, full address alamat lengkapnya, country-nya. Nah, ini yang di tadi di luar apa namanya? Di luar Kanada itu. Yang ini nah, ini tuh tadi A6-nya itu dari Brazil. Nah, output 6-nya dari Brazil dan yang ini output A7-nya itu yang discontinue. Nah, discontinue. Baik, untuk selanjutnya itu eh wildcard, wildcard dan live. Nah, tampilkan supplier yang nama perusahaan mengandung kata LTD. Untuk kita menggunakan select dari tabel tabel suppliers. Gunakan company underscore name, I like, tanda petik, eh, persen LTD. Nah, kenapa persen LTD ini? Nah, kita itu bisa eh, mengetik apa ya, memasukkan apapun itu di belakang LTD itu, gitu. Nah, untuk yang selanjutnya B7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, kita menggunakan select dari tabel employees, employees. Nah, kita karena kan untuk first name-nya lebih kecil dari last name-nya itu, nah kita menggunakan first name ya huruf pertamanya, nama pertamanya itu yang bagian kiri first name, koma satu eh, lebih kecil. Nah, tadi kan sesuai perintah lebih kecil, left last name, koma satu, nama belakang, koma satu itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Kita menggunakan select juga dari tabel suppliers. Nah, kita menggunakan sama eh, company name, company underscore name, koma satu. Nah, dikarenakan kita menampilkan eh, huruf depan company name dan company yang sama. Jadinya kita menggunakan sama dengan left contact underscore name, koma satu. Nah, untuk mesinnya, untuk outputnya itu, nah, untuk outputnya itu, nah, player ID-nya, company name, untuk output B6-nya, name, kontak ini, ah, semuanya lengkap. Nah, untuk output B7-nya juga bisa dilihat. Nah, untuk output B8-nya. Ini yang dari B8-nya itu company name dan contact name yang sama. Nah, menampilkan supplier. Nah, sebenarnya yang sama itu dari company name Ayumi dan contact name-nya Ayumi. No, tuh. Mungkin,
Itu dari saya, bisa dilanjut ke teman saya yang berikutnya. Saya Arya Wildana Sastra di sini akan menjelaskan per kolom bertipe tanggal. Soal pertama, yang ini tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992 dengan menggunakan query select bintang from employees per hire date, yakni lebih dari tinggal di mana pegawai tersebut di pertama lebih dari 10 Desember 1992, sehingga outputnya akan seperti ini. Selanjutnya outputnya akan seperti ini. Selanjutnya soal kedua, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Menggunakan query select bintang from orders, where extract day from age, ship date, order date lebih dari 10. Sehingga ini akan seperti berikut. Kemudian OR, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Query-nya select bintang from product where discontinued sama dengan 0 or units in stock sama dengan 0. Sehingga muncul outputnya sebagai berikut yang D4. Kemudian tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Query-nya select bintang from product where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Outputnya seperti ini, yang bawah D5. Kemudian tampilkan nama, masa kerja, dan usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun, yang usianya lebih dari 60 tahun. Dengan query select title of courtesy, first name, last name as nama lengkap, as date now, hire date, as masa kerja, as date now, birth date, as usia. From employees were extract year from, as date now, hire date lebih dari 35, or extract year from age date now, birth date lebih dari 60. Maka akan menghasilkan output seperti ini di D6. Selanjutnya tampilkan employees yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan in. Query-nya
select bintang from employees where city in Tacoma, Seattle, London. Maka akan muncul output pegawai yang hanya tinggal di 3 kota tersebut. Selanjutnya N. Soal pertamanya, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Query-nya select each required date, order date as due date from orders, where order date lebih dari 25 Desember 1996, and extract day each required date, order date kurang dari 20, and extract date and extract one from each required date, order date sama dengan 1, maka outputnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, tampilkan produk diskon uji yang stoknya masih lebih dari 0. Query-nya select from product where discount unit sama dengan 1 and unit in stock-nya lebih dari 0. Maka akan muncul data sebagai berikut, di mana discontinue-nya 1 dan unit discontinue-nya 1 dan unit in stock-nya lebih dari 0. Kemudian tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Query-nya select from product where product ID persen 2 sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Maaf, itu maksudnya produk ID module 2 sama dengan 0. Produk ID di module 2 sama dengan 0 karena hasilnya genap, maka akan muncul data sebagai berikut. Selanjutnya, tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10. Gunakan Bitwin. Query-nya select from product where unit price between 5 and between 5 and 10. Maka akan muncul data output sebagai berikut. Terakhir, gabungan N OR. Baik, selanjutnya gabungan N dan OR. Soal pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Gunakan query select bintang from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996 and extract day from each required date order date lebih dari 20 and extract day from each required date order date kurang dari 30 or each required date order date sama dengan 1 month, atau bisa menggunakan query select bintang each required date order date from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996 and required date between order date plus interval 20 days and order date plus interval 30 days. Maka akan menghasilkan output seperti berikut. Nah, selanjutnya tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Menggunakan query select from orders where required date between
25 Desember 1996 and 25 Desember 1997 and ship country elect Brazil or ship country elect Italy. Outputnya seperti berikut. Nah, soal yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Query-nya select bintang age, date now, birth date, as age from employees, where city elect Seattle or city elect New York, and extract year from age, date now, birth date between 50 and 60. Outputnya seperti berikut. Nah, selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.